Oke, hari ini kita mau bahas beberapa fitur dari Dibot X1 Omni ya. Nah, ini kita lihat robotnya seperti ini. Nah, ini fitur dari aplikasi Ecopex-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada area otomatis khusus. Nah, ini bisa pengerjaan preferensi pembersihan, daya sedot Dibot yang bisa kita atur, terus tingkatan air, kebanjirannya ya, atau kelembapannya rendah, sedang, tinggi. Nah, ini mode pengepelannya standar, intens. Nah, ini semakin rapat ya pembersihannya. Nah, ini pengepelan saja, jadi dia tidak menyedot ya. Nah, ini pembersihan mendalam sudut. Jadi si Dibot tuh kalau di pinggir tuh dia geraknya gini ya, nyamping gitu, jedot-jedotin badan. Ini bisa kita atur urutan pembersihan, mau yang ruangan mana dulu, atau mau kamar dulu, atau ruang tamu dulu. Oke, nah ini ada pembersihan cerdas ya. Nah, nanti kita lihat, dan di sini ada jadwal pembersihan, dan ini bisa kita rubah nih bahasa si robotnya nih, bahasa Indonesia atau apapun lah. Oke, kita bahas dari sini dulu ya. Nah, ini di sini ada peta ya. Ini kita klik untuk melihat peta. Ini untuk mengedit peta atau menghapus peta ya. Nah, ini untuk pemetaan cepatnya atau mau mengganti peta yang sini ya. Nah, kita back. Nah, di sini ini otomatisnya nih untuk play dan stop. Nah, di sini untuk area. Nah, kita mau pilih nih area yang mana saja nih yang pengen dibersihin untuk hari ini ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau 3 area ini saja, atau 1 area atau 2 area saja. Nah, itu bisa. Nah, ini kalau untuk otomatis dia biasanya seluruh area ya, dia langsung seluruh area dia muter nih, gitu pembersihannya. Nah, kemudian ini khusus. Nah, ini khusus tuh untuk misalnya ini area ruang keluarga, ternyata anak saya mainin atau bikin becek atau kotor lah di area sini nih. Nah, ini kita bisa geser seperti ini. Nah, ntar ini areanya kita bisa perbesar, perkecil ya. Nah, nanti kita play, dia tuh akan membersihkan di zona kotak ini. Nah, kalau yang di sini enggak ya, karena mapnya hanya sampai sini. Oke. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, seperti itu. Nah, terus ini juga kembali ke dock nih. Nah, ini kita pulangkan, ini untuk manual ya. Kita pulangkan. Nah, seperti itu robotnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Nah, di sini ada pengaturan manual di dock ya. Ketika robotnya yang ada di station, ini kita bisa atur nih. Misalnya kita mau bersihkan alas pel. Nah, ini kita tekan, dia bisa nih. Atau mau mengosongkan debu. Nah, ini kita hidupkan. Nah, itu jadi si robotnya hidup ya. Atau mungkin kita habis bersihkan kain pelnya, kita cuci manual ya, atau kita gosok-gosok, kita bersihkan, dan kita mau ngeringkan di dalam sini, ini kita bisa langsung pengeringan udara di sini.
kita tekan aja. Nah, di situ nanti robot akan mengeluarkan udara panas ya untuk mengeringkan kain pelnya. Ini kita bisa stop juga. Nah, oke. Nah, ini pengaturan penyesuaian ya. Tuh, ini kita bisa atur semua. Ini kita mau aktifkan atau apa, jadwalan. Oke. Nah, ini standar. Tuh, ini bisa max ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, selanjutnya di sini kan ada pengaturan nih. Oke. Nah, di sini ada asisten atau suara Yiko ya. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Nah, dia punya fitur kita panggil robotnya, oke Yiko, dia akan merespon ya. Nah, ntar kita bisa perintahkan nih robot mau bersihkan atau mau pause saat jalan, itu dia bisa perintahkan dengan perintah suara kita ya. Nah, terus di sini ada log pembersihan. Nah, di sini histori pembersihan kita akan tercatat di sini nih. Kalau mungkin nggak ada di sini berarti robotnya bisa dikarenakan error, atau mungkin robotnya pas lagi pembersihan kita angkat nih, jadi dia tidak tercatat di sini nih, atau saat pembersihan robotnya kendala ya, gitu. Jadi tidak tercatat di sini. Nah, ini kita back. Nah, ini pengaturan cerdas yang tadi di sini. Jadi setiap bersihin robotnya, dia itu akan balik ke stationnya. Ini kita bisa atur 10 menit, per 15 menit, 25 menit untuk membersihkan kain pelnya ya, untuk membilas ulang, dan dia akan melanjutkan kembali pengepelannya. Nah, terus di sini durasi pengeringan udara nih, pengeringan udara kain pel ya. Jadi dia setelah pembersihan dia mengeringkan, bisa kita atur intensitas suhunya sampai dengan 2 jam, 3 jam, 4 jam itu bisa kita atur. Nah, di sini pengosongan otomatis ya. Jadi setiap pembersihan robotnya itu selalu ngosongin debu yang ada di robot sini ya. Jadi dia naik di kantong debunya ke station. Nah, ini peningkatan isapan karpet ya. Jadi ketika di karpet itu robot yang pertama adalah, karena robot X1 itu dia kalau di karpet ketika ada plate mopnya atau kain pelnya yang terpasang di dibot, dia itu di karpet dia akan menghindar ya, dia akan mundur. Beda dengan tipe-tipe yang terbaru ya, dia bisa ngangkat kain pelnya, dan untuk X1 ini dia belum ada fitur pengangkatan kain pelnya atau liftingnya ya. Jadi harus dicopot kain pelnya sama plate-nya. Jadi dia akan masuk ke area karpet ini ya. Nah, itu kalau dicopot. Nah, terus ini dibot yang IV 3D. Dibot akan secara otomatis mengidentifikasi menghindari rintangan. Nah, itu biasanya robot akan, misal ada sesuatu benda yang besar gitu, dia akan lama-lama pelan ya, jadi tidak menabrak ini, dia akan pelan, kecuali mungkin kaki-kaki kursi ya, karena itu sangat tipis. Jadi robot itu beberapa persen dia tidak bisa mengenali kaki-kaki kecil ya, jadi dia kadang menabrak bemper-bempernya, tapi aman kok itu. Nah, ini ada penghindaran tai peliharaan ya, atau kotoran nih. Nah, ini kita bisa aktifkan di sini ya. Nah, satuan areanya ini seperti ini. Oke. Nah, kita back. Terus ini manajer video ya. Ini bisa kita bikin password. Nah, ini si dibotnya punya fitur kamera ya. Jadi kita bisa aktifkan kameranya. Nah, terus jangan ganggu. Jadi setiap kita aktifkan ini, jadwal yang kita buat itu akan
tidak berjalan ya. Dari rentang ini bisa kita atur jamnya, dari misal contoh ini dari jam 8 malam sampai jam 8 siang pagi. Ini robot jadi tidak bisa jalan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu buat jadwal misal jam di 11 malam. Nah, ternyata zona jam 11 malam itu masuk di areanya jangan ganggu ini, jadi si robot tidak akan jalan sama sekali ya. Dia akan membatalkan otomatis kecuali ininya kita nonaktifkan seperti ini. Ini fitur-fitur lab. Nah, apabila diaktifkan akan membersihkan strategi partikel kotoran supaya tidak terlontar. Nah, ini fitur selanjutnya. Nah, ini terus ada tentang debot. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nama, ini serial number, alamat, ini versi model, perbarui, ini versi perbaruinya ya, atau WiFi. Di sini tingkat jaringannya ya, bagus atau tidaknya. Nah, itu. Terus ini zonanya ya, kita karena di wilayah Jakarta, Indonesia, GameTech Plus 07. Nah, terus ini tentang dock. Nah, tentang dock nih, biasanya robot dan station itu harus terhubung ya, jadi dia bisa terkonek dengan baik ya. Nah, ini namanya dan serinya. Nah, ini kunci anak ini, jadi tombol-tombol yang ada di sini kalau diaktifkan fitur kunci anak, dia itu tidak bisa dipecat nih, tombol yang ada di station maupun tombol yang ada di robotnya. Kalau kita aktifkan, kita back. Nah, ini pusat bantuan ya. Ini jika robot mengenai kendala ya. Oke, terus ini temukan di bot saya, misal di bot kita tidak bisa ditemukan nih di area masih lingkungan rumah ya, atau nyasar atau tersesat. Nah, ini kita tekan. Nah, robot akan menyaut ya. Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Ini fitur-fitur yang ada di bot X1 Omni. Nah, di sini juga ada beberapa nih. Nah, ini untuk kamera. Jadi untuk klik ini itu kamera akan muncul yang ada di robot di sini ya. Nah, terus di sini ada bentuk peta nih. Nah, di sini. Nah, di sini. Terus oke, nah ini gambar petanya nih, ini bisa kita rubah seperti ini atau berubah seperti ini. Ini kita tinggal atur-atur aja ya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Dena seperti ini, kita mau centang-centang aja nanti kita atur. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi seperti inilah fitur-fitur yang ada di bot X1 Omni. Oke, kurang lebihnya itu saja. Mungkin Bapak Ibu mau menanyakan tentang di bot, tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan video mengenai mungkin apapun yang ingin ditanyakan ya. Oke, terima kasih.